Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba ISA 35. Yang beranggotakan 1. Saya sendiri Fitri Wahyu Setianingsih dengan NPM 20.0102.0011. Yang kedua Nila Asfiatun Yuliana dengan NPM 20.0102.0013. Yang ketiga Destiana Nur Alfitri dengan NPM 20.0102.0016. Yang keempat Lukluul Hasanah dengan NPM 20.0102.0017. Dan yang terakhir Zulfa Ainin Nadia dengan NPM 21.01.02.0043. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian organisasi nirlaba, yang kedua karakteristik organisasi nirlaba, yang ketiga perbedaan PSAK 45 dan ISAK 35, dan yang terakhir dasar kesimpulan. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk organisasi non-profit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Para pengurus yayasan juga mengelola organisasi ini. Anggota organisasi juga memilih pengawas dan anggota. Organisasi nirlaba mengumpulkan dana dari anggotanya serta dari masyarakat umum untuk memenuhi tujuan mereka. Meskipun lembaga non-profit memang membutuhkan pendapatan untuk beroperasi, mendapatkan keuntungan bukanlah fungsi utama mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempersiapkan laporan laba rugi yang berhubungan dengan penjualan. Organisasi mengkredit dana yang diterima ke dana modal atau dana umum. Perkenalkan, nama saya Nila Asfiatun Yuliana, NPM 20.0102.0013. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu di sini pada slide yang selanjutnya ada karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu ada motif layanan. Organisasi ini memiliki motif untuk memberikan layanan kepada anggotanya atau kelompok tertentu atau kepada masyarakat umum. Di sini mereka menyediakan layanan gratis atau dengan harga minimum karena tujuan mereka bukanlah untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, layanan yang diberikan adalah pendidikan, makanan, perawatan, kesehatan, rekreasi, fasilitas olahraga, sandang, papan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada anggota. Organisasi ini dibentuk sebagai yayasan atau badan amal. Pelanggan organisasi ini adalah anggotanya mereka yang membutuhkan layanan dari yayasan. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen. Komite pengelola atau komite eksekutif mengelola organisasi, anggota memilih panitia. Yang keempat ada sumber pendapatan. Sumber utama pendapatan organisasi nirlaba itu adalah pelangganan, sumbangan, hibah pemerintah, warisan pendapatan dari investasi. Yang kelima yaitu ada surplus. Surplus sendiri dihasilkan pada waktunya didistribusikan di antara para anggotanya. Yang keenam ada reputasi. Organisasi ini mendapatkan reputasi ataupun goodwill mereka didasarkan pada pekerjaan baik yang dilakukan untuk kesejahteraan publik. Lalu yang ketujuh yaitu ada pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dari organisasi nirlaba hadir dan kontributor potensial serta badan hukum. Yang selanjutnya yaitu pada September 2018 PSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 yaitu mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah berlaku per 1 Januari 2020. Untuk beberapa perubahan yang dapat diidentifikasi itu ada perubahan istilah terjemahan atas kata non-for-profit yang sebelumnya adalah PSAK 45 diterjemahkan sebagai nirlaba, namun kemudian dirubah oleh PSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi nirlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi untuk mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba atau nirlaba. Lalu untuk ruang lingkup objek ISAK 35, entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya. Diterapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK etap. ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Sehingga untuk ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas non-laba tersebut mengacu pada SAK atau SAK etap masing-masing yang relevan. Lalu yang selanjutnya yaitu kebebasan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal sesuai dengan
kondisi entitas nirlaba tersebut. Di antaranya ada penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Lalu ada penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Yang selanjutnya tidak ada pengaturan ketentuan transisi yang diatur khusus pada ISAK 35. Perkenalkan, nama saya Resiana Nurul Alfikri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. ISAK mengganti PSAK 45. PSAK 45 atau pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang dapat digunakan oleh suatu yayasan atau organisasi nirlaba untuk melakukan pelaporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, PSAK 45 malah membingungkan karena adanya pengaturan pengajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama. Yang pertama, tahun 2015 sampai dengan 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia DSAK-IAI memberikan perhatian yang lebih untuk entitas yang berorientasi pada non-laba dengan memasukkan revisi. Yang kedua, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba dalam agenda kerja mereka. Diskusi demi diskusi dilaksanakan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018. Selain itu, DSAK IAI juga mengadakan fokus grup diskusi atau yang sering kita sebut sebagai VGD pada tanggal 13 Juni 2017 dengan para akuntan di entitas non-laba. Pada akhirnya, pada tanggal 31 Oktober 2018, DSAK IAI yang menyelenggarakan dengan pendapat publik untuk draft exposure atau DE ISAK 35 yang direncanakan akan menggantikan PSAK 45. Yang ketiga, pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 terkait dengan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, amandemen PSAK 1, penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan PSAK 1, penyesuaian tahun 2019, penyajian laporan keuangan. PPSAK 13, pencabutan PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba. ISAK 35 dan yang terakhir ISAK 35 yaitu amandemen PSAK 1, PSAK 1, PPSAK 13, pencabutan PSAK 45 direncanakan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan NPM 20.01020017 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai perbedaan PSAK 45 dengan ISAK 35. Kemudian selanjutnya yang menjadi perbedaan di ISAK 35 dengan PSAK 45 itu yang pertama adalah menjelaskan dalam ISAK 35 itu menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Dan yang kedua, istilah terjemahan kata not for profit itu dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi non-laba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya itu tidak berorientasi mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba atau nirlaba. Dan yang ketiga itu dalam ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI itu merupakan interpretasi dari PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 5 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian. Dalam PSAK 45 itu isinya hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan. Kemudian dalam PSAK 45 dan PSAK untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan, tetapi pada PSAK 45 dan SAK etap untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publiknya itu tidak signifikan. Kemudian PSAK 45 itu dikembangkan dengan mengadopsi pada SPAS 117, kemudian harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK etap.
Nah, di sini contoh penerapannya itu adalah pada akuntansi rumah sakit dan universitas yang berbentuk BLO. Kemudian dapat diterapkan juga pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Nah, di sini yang menjadi perbedaan antara PSAK 45 dengan ISAK 35 itu yang pertama, dalam PSAK 45 itu menjelaskan tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April tahun 2011. Kemudian yang kedua, istilah terjemahan atas kata not for profit sebelumnya dalam PSAK 45 itu diterjemahkan sebagai nirlaba. Dan yang ketiga, itu merevisi PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember tahun 1997. Nah, kemudian PSAK 45 untuk organisasi nirlaba itu mengatur pelaporan organisasi nirlaba, pengaturan untuk pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mengikuti standar yang lain, internasional atau IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards, dengan tujuannya itu yang pertama untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, dan yang kedua, laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Kemudian terdapat dasar kesimpulan. Dasar kesimpulan yang pertama itu melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35. Yang pertama, dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda itu menunjukkan inkonsistensi pengaturan antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 1 itu dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba. Yang kedua, PSAK 1 itu menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor publik. Jadi jika entitas berorientasi non-laba itu dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Nah, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi itu mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan dengan aktivitas non-laba. Nah, yang ketiga, EBNL dan EBL itu berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak diharapkan atau sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang seimbang. Nah, konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal yang serupa itu lebih tepat merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK dan SAK etap. Ruang lingkup dan permasalahan. ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan pada EBNL. Hal ini juga berlaku untuk SAK etap. Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL. Entitas melakukan pembayaran sendiri untuk menentukan apakah entitas berorientasi laba atau entitas berorientasi nirlaba. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain sedikit berikut. Yang pertama, apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan kembangan kebijakan bertujuan untuk laba, maka jumlahnya tidak diberikan kepada pendiri atau pemilik. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas berorientasi laba. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus, atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada likuidasi. Interpretasi. IAS mengizinkan entitas berorientasi nirlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. PSAK tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih mengenai penyesuaian tersebut. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Contoh dalam interpretasi yang ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk entitas berorientasi nirlaba. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada entitas berorientasi nirlaba. Berikutnya ilustrasi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan, menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara
secara tersendiri. Selanjutnya, laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif disajikan dalam kolom tunggal. Laporan ini juga menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Selanjutnya adalah laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh laporan posisi keuangan. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Untuk yang selanjutnya dapat dilihat pada gambar tersebut ada laporan posisi keuangan. Pada gambar tersebut dapat dilihat sebuah tabel untuk contoh dari laporan posisi keuangan format tersebut. Contoh laporan penghasilan komprehensif. Terdapat dua format laporan penghasilan komprehensif yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini. Yang pertama ini adalah format A yang menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Dalam format ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif. Di bawah ini merupakan contoh penyajian laporan komprehensif dengan format A. Di bawah ini merupakan contoh penyajian laporan keuangan penghasilan komprehensif dengan format B sesuai dengan klasifikasi aset neto. Di sini terdapat laporan perubahan aset neto. Bisa teman-teman simak atau bisa teman-teman lihat pada layar yang sudah tertera. Di situ terdapat sebuah laporan. Jadi di sini ada beberapa akun dari laporan perubahan aset neto itu. Yang pertama di atas ini terdapat aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Nah, kemudian terdapat saldo awal, surplus tahun berjalan, aset neto yang dibebaskan dan dari pembatasan. Kemudian terdapat penghasilan komprehensif lain. Nah, kemudian di sini terdapat juga aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Sedangkan yang di atas tadi kan tanpa, sedangkan yang di sini dengan. Kemudian terdapat saldo awal, surplus tahun berjalan, dan juga aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Nah, kemudian terhasillah semua total aset neto. Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam pelaporan perubahan aset sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Ini adalah catatan atas laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selanjutnya pertanyaan dapat disampaikan kepada kelompok setelah saya mengakhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.